Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum, halo, saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Hai teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Bagi teman-teman baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman sudah bergabung, saya doakan semoga teman-teman bisa mempunyai rumah impiannya segera. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, saya punya studi kasus bahwa saya pernah dibohongin sama penjual pasir. Oke, supaya teman-teman gak ditipu dan kita juga ada surat perjanjiannya, biar teman-teman tidak ketipu, ayo kita review permasalahannya. Let's go! Oke teman-teman, saya punya kasus nih teman-teman. Saya pernah ya membangun rumah dan ketika saya beli materialnya, yaitu saya beli pasir, itu ternyata dikurangi oleh oknum pasirnya teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya proses pembeliannya itu dijelaskan bahwa angkutan ketika truknya nyampe ke tempat saya, itu pasirnya adalah kurang lebih di 7 sampai 7,5 meter kubik pasir. Tapi ketika misalkan direalisasikannya, ketika misalkan pas diantar, karena mungkin kan saya sibuk kadang-kadang ada kerjaan, kadang-kadang lihat proyek lain, ya proyek-proyek yang saya bangunkan dari Farzana Konstruksi, lupa nggak kecek, ya sehingga jangan sampai itu terulang di teman-teman. Sehingga nanti saya juga akan memberikan kepada teman-teman tips dan juga surat perjanjian bagaimana teman-teman biar tidak ditipu oleh oknum penjual pasir yang nakal teman-teman. Ya, jadi misalkan kadang-kadang teman-teman misalkan dijual, misalkan truk pasir satu truk harganya misalkan atau satu rit misalkan harganya kalau misalkan di Jogja ini mungkin sekitar 1,3 juta sampai 1,5 juta, tapi tergantung pasirnya. Biasanya kalau di Jogja ada pasir dari Merapi, ada pasir dari Kaliprogo. Dari Gunung Merapi itu biasa lebih murah. Kenapa? Karena pasirnya itu sudah tercampur tanah ya. Ada beberapa yang kualitasnya juga kurang bagus sehingga harga lebih murah karena sudah ada campuran tanahnya. Tetapi Kaliprogo karena diambil dari Kaliprogo itu pasirnya bersih sehingga ngangkutnya juga susah ya, dari harus ke bawah kali ngangkut, kemudian nanjaknya juga susah sehingga harga meter kubiknya tuh lebih mahal teman-teman. Jadi saya akan memberikan surat perjanjiannya nanti di akhir video, teman-teman bisa download secara gratis sehingga kalau misalkan teman-teman nanti membeli pasir, teman-teman tidak tertipu oknum penjual pasir yang nakal atau batu kali yang nakal, itu karena teman-teman sudah mempunyai perjanjian. Nah teman-teman, jadi ini saya kejadian ketika saya membangun rumah, saya juga developer, jadi saya membangun rumah yang saya bangun ini, kemudian pasirnya itu pesan ke saudaranya yang bangun rumahnya. Jadi kepala tukangnya itu punya saudara, katanya ambil di tempat saudara saya aja pak. Nah akhirnya yaudah, saya bilang untuk pasirnya aman pak, muatannya biasanya sesuai kok pak biasanya. Oke, saya percaya karena mungkin referensi daripada tukang saya kerjanya alhamdulillah bagus. Nah cuma ketika proses pembangunan pernah tuh satu kali saya ke sana dan saya cek untuk mengecek ini bener nggak sih volumenya, jadi untuk kubikasi pasirnya bener nggak nih. Jadi kalau nggak salah itu saya datang kemudian saya lihat loh kok kubikasinya kurang 30 cm kurang lebih ya. Jadi dari muatan pasir kubikasi kurang 30 cm sehingga kalau misalkan dikali baknya pasirnya itu, truknya itu kan mestinya untuk menghitung volumenya kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah itu kubikasinya kurang lebih cuman berkurang 30 cm teman-teman ya. Tapi ketika 30 cm berkurang kemudian dibikin untuk satu truk, jadi harga anggap aja gini, satu di Yogyakarta satu rit pasir atau satu muatan tangki pasir itu biasanya orang pada jual 7 kubik, cuman biasanya penjual tuh nggak mau bilang berapa kubiknya. Nah itu ketika misalkan dia jual, saya tanya berapa kubik, ya kurang lebih 7 pak minimal misalkan. Nah saya beli 7 kubik, nah tapi dikurangi 30 cm. Ketika berkurang 30 cm, secara kasat mata nggak begitu kelihatan. Ketika misalkan dituang, ya misalkan pakai dump truck ataupun dituang di lapangan, itu nggak begitu kelihatan. Tapi ketika misalkan kita hitung, itu bisa hilang 2 kubik. Jadi kalau misalkan 1,3 juta dibagi 7 kubik, 7 meter kubik, berarti 1 meter kubiknya senilai 185.000. Kalau misalkan dikali 2, 185.000 kali 2, berarti kan 370.000. Nah itu satu ritnya kita kerugian, 370.000. 370.000 kalau misalkan kita mau bangun rumah tipe 45 misalkan, itu membutuhkan kurang lebih 7 rit pasir ya, 7 truk pasir. Berarti 7 dikali 370.000 sekitar 2,5 juta. Teman-teman jangan sampai mengalami kerugian seperti itu. Dan ketika saya sidak di lapangan itu dia alasannya, oh ini pasirnya turun pak karena perjalanan jadi pasirnya turun. Pasir turun memungkinkan teman-teman, memungkinkan. Tapi kalau pasir kondisinya basah dan itu juga turunnya mungkin nggak seberapa banyak, saya nggak tahu sih bisa turun entah 5 cm entah 10 cm. Tapi kalau sampai turun 30
cm dengan kondisi pasir yang kering, itu bohong dia. Sehingga abis kejadian itu, yang pemborong pasirnya yang jual itu saya stop. Wah, nggak segini mas, saya bawa meteran, saya ukur, itu nggak sesuai. Akhirnya besok pak, nih saya stop aja pak, saya pasir dengan langganan saya aja. Oke, jadi itu kasus yang saya lakukan. Lumayan, misalkan per satu rumah menghemat 2,5 juta sampai 3 juta, itu sangat-sangat lumayan teman-teman. Karena bangun rumah kan mahal ya, bisa puluhan sampai ratusan juta. Sehingga apa yang bisa kita hemat, kita hemat. Kita masuk ke tipsnya. Tipsnya pertama, silakan gunakan surat perjanjian dari saya teman-teman. Nah, di surat perjanjian ini teman-teman bisa minta deklarasi kepada teman-teman, tegasin nih, oke pak, saya mau beli tapi bapak tanda tangan surat perjanjian ini. Nah, di surat perjanjian ini itu menegaskan bahwa kalau misalkan teman-teman memesan ke dia harus pertama menyantumkan foto dan video ketika sedang menurunkan pasirnya. Kedua, sebelum diturunkan dia harus ngukur pakai meteran teman-teman, ketinggian pasirnya berapa ya, lebarnya berapa. Cuman sebenarnya itu pun juga masih bisa diakalin teman-teman. Makanya tadi kita koreksi dengan video, karena ketika misalkan nanti ada, misalkan di sini ada truknya, itu nanti sebelah sini dikasih kayu teman-teman ya, dikasih kayu, jadi ada ruangan kosong di depan. Kalau kita nggak videoin ya, jadi seolah-olah tingginya udah bener nih dari belakang. Tapi kalau ada kayunya itu ketika misalkan dituang ya, kalau ada videonya dia bisa kelihatan ada kayunya nggak, ada yang ganjil nggak, ada ruangan kosongnya nggak. Ketiga, kita minta garansi sama dia teman-teman. Ketika misalkan muatannya tidak sesuai, itu dia berani di penalti 2 kali lipat. Biasanya kalau penjual jujur tidak ada masalah, oke nggak apa-apa, karena apa, dia nggak bohong. Tapi kalau penjual yang oknum nakal, dia nggak jujur, dia biasanya tidak mau. Mungkin sekian dulu video dari saya. Nanti teman-teman bisa download surat perjanjian di Instagram Tips Bangun Rumah Official. Jangan lupa untuk follow Instagramnya, dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Tips Bangun Rumah. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.